Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, Ibu Hajah Lohtiah Agus Santosa. Yang kami hormati Kepala Badan, Dinas, Bagian atau OPD terkait atau yang mewakili, para narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan Badan Narkotika Kabupaten, para wakil ketua dan seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo, Tim Penggerak PKK Kecamatan, Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti secara daring. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir mengikuti kegiatan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 di Aula Dharma Bakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dengan bacaan basmalah pada pagi hari ini, kegiatan hari ini berjalan lancar, terlaksana dengan baik, bermanfaat untuk diri kita pribadi, keluarga, masyarakat maupun lingkungan sekitar kita. Hadirin yang kami hormati, rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PKK yang dipimpin oleh Ibu Ismiati. Hadirin dimohon berdiri.
suasana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Inilah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ibu Wuryaningsih. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, kami mohon tadah aminnya. Bagi yang beragama non-Islam, mohon untuk menyesuaikan. Doa kami mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fili mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ahwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di gedung ini, para kader tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, menghadapkan wajah dan hati kami di hadirat-Mu. Mohon ridho-Mu agar dalam pelaksanaan rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan dapat menyampaikan program-program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Untuk itu ya Allah, berilah kami pertolongan, petunjuk, serta kekuatan agar dalam mengemban tugas nanti selalu mendapat hidayah dan inayah-Mu, sehingga semua kader dapat melaksanakan dengan baik, lancar, serta didasari semangat persatuan dan kesatuan. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu tampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang dosa orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah melakukan doa bersama demi kelancaran acara pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023.
Kepada Ibu Rahayu Ningsih Widodo dipersilahkan. Memulai acara ini kita ini dulu Ibu, pemanasan dulu ya, biar nggak tegang gitu deh. Gini, selamat pagi ibu-ibu, seperti yang biasa kita lakukan ibunya. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Luar. Diulangin ya ibu ya. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, Ibu Hajah Lohdiah Agus Santosa. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Badan Dinas Bagian OPD terkait atau yang mewakili, para narasumber dari Dinas Kesehatan Dr. Ajeng, dari PNK Bapak Danar, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo sekaligus panitia rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Sekretaris Kabupaten Sukoharjo, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Sekabupaten Sukoharjo yang mengikuti secara daring, dan Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi dan berkumpul di Gedung Dharma Bakti Wijaya untuk melaksanakan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini akan kami laporkan secara singkat pelaksanaan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 sebagai berikut. Romawi 1, Dasar 1, Hasil Rakernas 9 PKK tahun 2021. 2, Hasil Rapat Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tanggal 10 Januari 2023 dan 3 Februari 2023. 3, Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK nomor 03/PKK Kabupaten Romawi 2/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang pembentukan susunan panitia rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Romawi 2, Maksud dan Tujuan. Tujuan dilaksanakannya rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah 1. Sebagai evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK sesuai Rakernas 9 tahun 2021 dan kegiatan lain yang terkait. 2. Menciptakan kesamaan pemahaman dan pengertian akan gerakan PKK yang tertuang dalam 10 program pokok PKK. 3. Mempererat jalinan kerjasama dan kemitraan yang efektif di semua pihak dan unsur terkait, sehingga gerakan PKK mampu mencapai hasil yang optimal. 4. Menghimpun saran dan masukan demi kesempurnaan kegiatan PKK yang terangkum dalam program kerja Tim Penggerak PKK tahun 2023. Romawi 3, Uraian kegiatan. 1. Pelaksanaan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023
jam 8 WIB sampai dengan selesai. Tempat Aula Gedung Dharma Bakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo, Jalan Dr. Muwardi nomor 1 Sukoharjo. 2 peserta. Tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo 34 orang, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan 12 orang, Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan 12 orang, jumlah 58 orang. Undangan Kepala OPD Kabupaten Sukoharjo 11 orang, narasumber 2 orang, Sekretariat PKK 9 orang, petugas operator LCD 3 orang, petugas dokumentasi dan liputan 2 orang, petugas OP2K PKK 6 orang, petugas kebersihan dan lain-lain 9 orang, jumlah 42 orang, secara keseluruhan jumlahnya 100 orang. 4. Materi dan penyampai materi. 1. Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, dilanjutkan paparan kegiatan PKK tahun 2022 oleh Ibu Hajah Lohdiah Agus Santosa. 2. Sosialisasi Krishna Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba dengan tema Narkoba dan Seks Bebas Sebarkan HIV AIDS dari PNK Kabupaten Sukoharjo, merupakan program kerja Pokja 1 Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. 3. Penyuluhan imunisasi dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga dari DKK Kabupaten Sukoharjo, merupakan program kerja Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. 4. Penjelasan program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 oleh Sekretaris Bendahara Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Romawi 4. Sumber dana. Pelaksanaan rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 ini dibiayai dengan APBD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Eti Suryani SEMM selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo yang telah memberi izin, fasilitas, motivasi dan semangat pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan program kerja dalam rangka mendukung program-program pemerintah. 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo selaku penanggung jawab pelaksanaan program PKK yang selalu memotivasi dan memberikan bimbingan arahan sehingga kami lebih bersemangat melaksanakan kegiatan PKK baik secara administratif maupun mengimplementasikan 10 program pokok PKK ke tingkat desa, kelurahan, kelompok PKK RW, RT sampai dengan Dasawisma. 3. Bapak Ibu Pembina dan tamu undangan yang telah membantu kegiatan PKK baik berupa materi maupun sumbang saran dan pemikiran sehingga kegiatan PKK dapat terlaksana dengan lancar. 4. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik materi maupun pemikiran-pemikiran sehingga acara ini dapat berjalan terselenggara dengan baik. Selanjutnya kami mohon Ibu Hajah Lohdiah Agus Santosa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi rapat konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023, dan kami berharap kegiatan PKK dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Sukoharjo. Demikian laporan kami, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Tuhan selalu melindungi kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama laporan Ketua Penyelenggara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023.
Dan untuk selanjutnya, mohon berkenan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan sambutan. Pengarahan dilanjutkan dengan membuka acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Marilah kita ikuti dengan seksama sambutan dan pengarahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Lohdiah Agus Santosa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Monggo ibu-ibu sekalian biar kita semangat seperti tadi yang disampaikan Bu Widodo. Kita untuk salam selamat pagi nggih semuanya yang di sini maupun yang daring nggih. Nanti kalau bilang selamat pagi semuanya bilang pagi luar biasa. Ngaten nggih Bu nggih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi luar biasa. Salangeo, mana salangeonya? Makasih. Sik ngene sik, Mas Dedi ngene iki dipoto sik. Ayo ibu-ibu yang daring. Salangeonya mana sayangku? Salangeo, mana? Ayo semuanya. Cakep, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Badan Dinas Bagian atau OPD yang terkait Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili dalam hal ini yang matur nuwun hadir secara pribadi Pak Rahmadi, Kepala DPMD dan juga Mbak Endang Tin dari Dinas Pangan, matur nuwun sangat, juga para narasumber baik dari Dinas Kesehatan Bu Dr. Ajeng dan juga dari BNK Mas Danar dan tim, terima kasih juga yang kami hormati dan sayangi para wakil ketua, sekretaris bendara, ketua Pokja dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, juga yang tersayang ketua tim penggerak PKK Kecamatan beserta sekretaris, dan juga yang selalu saya banggakan tim penggerak PKK Kecamatan maupun desa kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti secara daring. Halo, mana ini malah salamnya yang pada ibu-ibu mengikuti dari kantor sendiri nggih. Hai, thank you. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, nikmat karunia-Nya kita bisa hadir pada Aula Gedung Dharma Bakti Wijaya dalam rangka mengikuti rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dalam keadaan sehat. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang banyak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, gerakan PKK pada hakikatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan prinsip kerja yang partisipatif. Dan melalui gerakan PKK, peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu secara itu sendiri. Visi yang ingin diwujudkan dari gerakan PKK adalah terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Sehubungan dengan itu, organisasi PKK berperan sebagai unsur terdepan yang akan menggalang peran serta masyarakat melalui 10 program pokok PKK sekaligus memberikan pelayanan maksimal di masyarakat hingga perlu adanya rapat koordinasi dan konsultasi yang menyeluruh. Untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK perlu adanya rapat koordinasi dan konsultasi secara berjenjang baik antara tim gerak PKK provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa kelurahan. Tujuan rapat ini untuk menyelaraskan dan merumuskan perencanaan program PKK yang lebih partisipatif, inovatif dan lebih banyak lagi memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama di dalam seluruh jajaran pengurus tim Gerak PKK berdiskusi dan mengkonsultasikannya pada forum ini. Pada kesempatan hari ini, rapat konsultasi tim Gerak PKK Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi antar kader, sekaligus momentum untuk menyusun program kerja tim Gerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 agar terarah dan terkoordinasi dengan baik. Melalui acara ini, rencana program kerja tim Gerak PKK tahun 2023 akan lebih dimantapkan dan diselaraskan dengan kondisi dan aspirasi wilayah masing-masing. Kedepannya 10 program pokok PKK dapat terlaksana secara merata, maksimal, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bapak Ibu yang kami banggakan dan selalu saya sayangi, PKK sebagai langkah awal membantu pemerintah memajukan keberhasilan pembangunan dan bertujuan melaksanakan koordinasi dan menyinergikan program-program OPD yang bermitra dengan tim Gerak PKK. Dengan demikian, pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, agar segera ditindaklanjuti di tingkat kecamatan masing-masing dan dengan melaksanakan rapat konsultasi sehingga bisa terhimpun saran dan masukan untuk melaksanakan program tim penggerak PKK tahun depan, dan juga untuk menciptakan kesamaan pemahaman, juga memperkuat jalinan kemitraan tim penggerak PKK se-Kabupaten Sukoharjo melalui agenda tahunan rutin tim penggerak PKK yang dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten. Ini merupakan awal yang baik untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang maju dan sejahtera. Semoga dapat memberikan kesan yang baik bagi seluruh peserta, dan juga saya harapkan ibu-ibu dapat mengikuti rakon ini dengan sebaik-baiknya hingga selesai. Dan juga ibu-ibu juga bisa memberi suri teladan dan menjadi kader-kader inovatif, kreatif, dan mandiri. Pada kesempatan ini saya mengaturkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Hajah Etik Suryani SEMM, yang telah sepenuhnya memberikan fasilitasi dan juga dukungan dan support untuk tim penggerak PKK dalam program membantu pelaksanaan program pemerintah. Matur sembah nuwun Ibu Heti, dan juga kepala OPD yang terkait baik DPMD, Dinas Pangan, Pertanian, Dinas Kesehatan, seluruh OPD yang belum bisa saya sebutkan yang berkenan hadir dan selalu memberikan dukungan di setiap kegiatan PKK. Juga Kepala Badan Kesbang Pol selaku Sekretaris BNK dan P4GN Kabupaten Sukoharjo, Pak Danar, yang telah berkenan menyampaikan materi pada pelaksanaan rakon pada hari ini. Juga kepada tim penggerak PKK Kecamatan, Desa, Kelurahan, se-Kabupaten Sukoharjo yang telah mengikuti kegiatan ini baik secara online maupun offline. Kepada panitia penyelenggara tentunya yang telah menyiapkan segala sesuatunya, saya ucapkan terima kasih. Meskipun rakon ini dilaksanakan secara simple, efektif, efisien, tidak mengurangi inti dan dalam menyusun program kerja tahun ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat konsultasi tim gerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 saya nyatakan dimulai. Semoga lancar, sukses, dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama untuk penyampaian materi rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023. Untuk materi rapat konsultasi ini masing-masing bidang nanti 10 menit. Untuk pertanyaan baik yang daring maupun luring itu bisa disampaikan di kolom chat atau ditulis, dan jawaban akan disampaikan di grup Pokja masing-masing. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang offline bisa ditulis, nanti dijawab di grup. Yang online masuk di kolom chat, nanti dari kami Sekretaris Mas Surya akan membantu
mengelis pertanyaan-pertanyaan dan akan disampaikan per Pokja, dan jawaban akan disampaikan di grup Pokja masing-masing. Untuk materi yang pertama yaitu dari sekretaris, kepada Ibu Tukini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Sidoarjo, Ibu Hajah Lutia Agus Santosa, beserta seluruh pengurus Tim Gerak PKK Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo beserta sekretaris, dan juga kepada ibu-ibu semua dari tim penggerak PKK kecamatan maupun desa dan kelurahan se-Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti secara daring. Masih semangat ibu semuanya? Walaupun ini tinggal sisa-sisa kita mengikuti tenaga kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, namun semoga masih ada sisa semangat dari ibu-ibu semuanya. Mohon izin kami akan menyampaikan pemaparan dari bidang sekretaris Tujuan dari gerakan PKK ibu-ibu, mengapa kita melaksanakan kegiatan PKK itu mesti ada tujuannya yaitu memberdayakan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, sejahtera lahir dan batin. Adapun mandat pelaksanaan gerakan PKK seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 99 tahun 2017, nanti bisa dipelajari sendiri ibu-ibu semuanya. Nanti materi akan kami share. Kemudian visi misi gerakan PKK untuk Rakernas 9 ini ada perubahan visi yaitu terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Kemudian misi tim gerak PKK ada 5, nanti monggo bisa dibaca sendiri. Adapun ketentuan-ketentuan dalam tim gerak PKK itu semuanya sudah tertuang di dalam buku Rakernas 9. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah ada yang baca atau masih halus bukunya Itu hanya cuplian saja, monggo nanti semuanya bisa dipirsani di buku Rakernas 9, semuanya sudah komplit. Jadi misalnya dengan ada hal-hal yang belum jelas atau apa, sebenarnya di buku Rakernas itu sudah ada. Kemudian sesuai dengan petunjuk dari provinsi kemarin bahwa apa-apa yang di buku Rakernas 9 belum ada itu kembalinya ke sesuai pedoman di buku Rakernas 8. Untuk masa bakti dan pergantian pengurus tim gerak PKK disebutkan bahwa masa bakti Ketua Umum Tim Gerak PKK, Ketua Tim Gerak PKK Provinsi, dan Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Kota maupun Kecamatan dan Desa Kelurahan itu terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, dan Lurah atau Kepala Desa. Kemudian untuk masa baktinya masih sama untuk tim penggerak PKK di setiap jenjang itu 5 tahun, kecuali untuk desa itu 6 tahun. Lanjut Mas. Nanti bisa dibaca sendiri lanjut. Nah, ini hasil sidang Bu dari
bidang sekretaris kemarin pada pelaksanaan Rakornas Pusat, mungkin kemarin kalau ada yang sudah mengikuti sampai dengan selesai, sudah bersong apa yang disampaikan dalam sidang kelompok sekretaris, yaitu yang pertama, penetapan ketua tim penggerak PKK adalah istri atau suami yang terdaftar di KPU dari kepala daerah. Mungkin ada yang istrinya lebih dari satu, nanti rebutan sing ditadekne Bu Ketua sinten gitu nggih. Itu sudah ada ketentuannya seperti itu dari hasil Rakornas. Kemudian 2, posisi wakil ketua ditambahkan dalam struktur kelembagaan PKK yang dijabat oleh istri atau suami dari kepala daerah. Pelantikan ketua dan wakil ketua dilaksanakan secara bersamaan pada saat pelantikan. Kemudian yang ketiga, diusulkan agar lomba PKK tingkat pusat diadakan kembali untuk pembinaan kader PKK sebagai implementasi dari pasal 15 nomor 99 tahun 2017 dengan indikator lomba yang ditentukan. Karena kemarin 2 tahun kita di negara kita mengalami pandemi COVID sehingga kegiatan-kegiatan tertunda itu ada usulan agar kegiatan lomba di tingkat pusat diadakan kembali. Kemudian yang keempat, digitalisasi PKK harus sesuai dengan standar dalam Rakernas 9. Bimteksim PKK dan pelatihan dapat segera dilakukan dan dikelola oleh sekretariat. Untuk tim gerak PKK Kabupaten ini baru mau mulai merintis Ibu, mohon doanya agar kita bisa mengikuti seperti kabupaten yang lain yang sudah mengadakan membuat SIM PKK. Kita mencoba untuk tahun ini semoga bisa segera terrealisasi. Kemudian yang nomor 5, surat menyurat harus 1 pintu melalui sekretaris secara berjenjang. Ini pengalaman karena mungkin ada dari tim penggerak PKK itu dari Pokja itu membuat surat sendiri, misal Pokja 1, 2, 3, 4 ada kepentingan kemudian membuat surat sendiri lah. Tujuannya di 1 pintu itu agar semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. Kemudian nomor 6, pembuatan juklak dan juknis dasawisma. Karena selama ini kemarin ada perbedaan antara juklak dengan pelaksanaan di daerah. Kemudian nomor 7, jumlah sekretaris bisa lebih dari 2, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan rekomendasi hasil Rakernas 9. Kemudian terakhir, peningkatan kapasitas tim bergerak PKK dan kader secara umum akan dikoordinasikan dan leadingnya adalah sekretaris, dan yang di Pokja untuk kegiatan yang teknis di Pokja masing-masing. Ibu-ibu semuanya, kami sampaikan program kerja dari bidang sekretaris. Kami bacakan yang program yang beda yang untuk tahun 2023 ini itu kegiatan-kegiatan rutin nanti bisa dibersani sendiri. Kemudian lanjut ke Bintek Administrasi Dasawisma. Sekretaris akan mengadakan Bintek Administrasi Dasawisma karena kemarin ada banyak permintaan dari tim gerak PKK kecamatan maupun desa kelurahan terkait administrasi dasawisma, karena memang administrasi dasawisma jelimet banyak yang perlu dikerjakan. Nanti kami rencanakan di bulan Februari ini akan kami undang sekretaris tim gerak PKK kecamatan dan desa kelurahan binaan. Kemudian sosialisasi produk hukum. Ini terkait nanti dengan pembuatan keputusan-keputusan karena banyak konsideran-konsideran yang sudah lama sudah tidak berlaku masih
dicantumkan di SK. Lah nanti pada saat sosialisasi produk hukum kita bisa sharing bersama dengan bagian hukum kabupaten. Kita rencanakan di bulan Juli tahun 2023. Oke, kemudian pembinaan administrasi 10 program pokok PKK. Untuk pembinaan ini kami laksanakan hanya untuk tim penggerak PKK desa. Untuk tim gerak PKK desa kelurahan di bulan Mei tahun 2023. Kemudian untuk pelaksanaan Monef di tingkat kecamatan kami rencanakan di bulan Maret bulan depan. Jadi monggo untuk mulai dari sekarang persiapan. Nanti sebelum pelaksanaan sebelum bulan Ramadan kita laksanakan Monef untuk tim penggerak PKK kecamatan. Kemudian untuk Monef tim penggerak PKK desa kelurahan kami rencanakan di bulan Juli dan Agustus. Mungkin itu tidak ada 5 menit Ibu semuanya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Monggo nanti untuk pelaksanaan Monef segera bisa ditindaklanjuti, dan untuk pelaksanaan Rakon ini bisa ditindaklanjuti di tingkat kecamatan maupun desa kelurahan. Akhirnya dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyampaian materi Rakon dari Bendahara kepada Ibu Hajah Sundari Bambang Sudibyo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ibu Galuh Santosa, yang kami hormati para ketua beserta Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, serta ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan beserta sekretaris, dan yang kami banggakan ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan beserta ketua tim penggerak PKK desa yang pada saat hari ini mengikuti rakon secara daring. Untuk selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan program kerja bendahara, di mana program kerja bendahara itu tidak ada perubahan jadi rutin sama, cuman ada tambahan sedikit tentang peningkatan penggalian swadaya yang dulunya termasuk Pokja 1, termasuk infak dan sodako, sekarang masuk di bidang bendahara. Perkenankanlah kami bacakan untuk bidang bendahara. Program kerja bendahara meningkatkan dan memantapkan fungsi dan tugas bendahara dengan prioritas programnya. 1. Penyusunan anggaran untuk pelaksanaan program kerja tim penggerak PKK Kabupaten dengan kegiatan 1. Untuk merencanakan anggaran yang diterima PKK untuk menunjang kegiatan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya dengan sasaran tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Rencana jadwal waktu bulan Januari. Untuk kegiatan yang kedua, menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK dengan sasaran target tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, jadwal waktunya setiap bulan dengan dana anggaran dari APBD tingkat 2.
yang tadi perencanaan anggaran APBD-nya juga tingkat kabupaten tingkat 2, APBD tingkat 2. Untuk prioritas program yang kedua, pembinaan terhadap pembinaan terhadap bendahara PKK kecamatan, desa dan kelurahan binaan. Dengan kegiatan 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi 10 program pokok PKK dengan sasaran target tim penggerak PKK kecamatan dengan jadwal waktu direncanakan bulan Maret. Untuk yang kedua, tim penggerak PKK desa kelurahan binaan dengan jadwal waktu direncanakan bulan Juli dan Agustus. Untuk kegiatan yang kedua, menertibkan administrasi atau laporan swadaya masyarakat untuk kegiatan PKK secara berjenjang. Sasaran target tim penggerak PKK kecamatan dan tim penggerak PKK desa kelurahan binaan. Untuk kegiatan yang ketiga, peningkatan penggalian swadaya, yang itu kami tambahkan tadi, sudah kami utarakan di depan, dengan sasaran target tim penggerak PKK kabupaten, tim penggerak PKK kecamatan, dan tim penggerak PKK desa garing kelurahan binaan. Saya kira demikian program kerja dari bidang bendahara yang telah kami bacakan. Akhirnya terima kasih. Kalau ada salah kata dan kekurangan serta kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Sundari. Untuk selanjutnya penyampaian materi dari Pokja 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryuni. Kepada Ibu Sri Haryuni dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo beserta tim penggeraknya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta Sekretaris Kabupaten Sukoharjo, tim penggerak PKK kecamatan dan desa kelurahan sekabupaten yang mengikuti secara daring, yang kami banggakan, kami sayangi dan kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, di mana kita pada hari ini bisa mengikuti rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita terima, kita sampaikan semua bisa memberi manfaat kepada kita semua. Mohon izin kepada Ibu Ketua, kami dari mewakili Pokja 1 untuk menyampaikan program kerja Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Program kerja Pokja 1 Tim Penggerak PKK itu tupoksinya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta gotong royong dari 10 program pokok PKK itu yang masuk ke program kerja dari Pokja 1 itu ada 2, yaitu pengamalan dan penghayatan Pancasila serta gotong royong. Isu strategis yang ada sekarang ini dari keadaan di masyarakat yang kita hadapi, yaitu tentang pentingnya penguatan kesadaran bela negara.
Kemudian perlunya pemahaman tentang aturan administrasi terkait perkawinan dan administrasi kependudukan. Kemudian merebaknya penyalahgunaan narkoba dan meningkatnya kasus HIV/AIDS, di mana tadi sudah untuk program kerja dari Pokja 1 sudah kami laksanakan pada hari ini bersamaan dengan Rakon. Untuk itu kepada tim penggerak PKK Kecamatan, ini program yang sudah kami laksanakan untuk segera bisa diimplementasikan untuk bisa dilaksanakan segera di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa kelurahan. Kemudian yang lain, isu yang lain yaitu masih tingginya angka perkawinan di bawah umur. Tadi sudah dikatakan oleh narasumber bahwa kita mengetahui baik itu kenyataan yang ada maupun dari media sosial, banyaknya atau maraknya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini. Ini banyak sekali penyebabnya, dan kita sebagai keluarga harus bisa atau sebagai tim penggerak PKK harus bisa memberikan pencerahan bagaimana mencegah agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Kemudian banyaknya praktek kekerasan seksual pada anak dan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian isu yang lain yaitu optimalisasi peran keluarga dalam pola asuh anak dan remaja di era digital atau disingkat PARADI. Ini sebagai prioritas program kerja dari Pokja 1. Jadi prioritas program kerja dari Pokja 1 tahun 2023 adalah optimalisasi peran keluarga dalam PARADI, pola asuh anak dan remaja di era digital. Ini banyak meliputi dari kisah, kemudian termasuk tadi keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba, kemudian kisah keluarga Indonesia sadar akan administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Tetapi perlu kami sampaikan di sini berdasarkan rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Tengah kemarin, itu untuk pedoman buku pedoman tentang PARADI ini belum ada, sehingga dalam penyampaian ini kadang kita tidak punya pedoman. Yang penting adalah bagaimana menyasar yang berhubungan dengan PARADI tersebut. Jadi kita menunggu, semoga tahun ini buku pedoman tentang PARADI dari provinsi untuk segera bisa terwujud, sehingga kita dalam menyampaikan kepada masyarakat, kepada kader, ini satu pedoman. Kemudian yang lain yaitu pentingnya menjaga ketahanan keluarga dan pembinaan karakter. Itu ibu-ibu untuk isu strategis yang ada yang berhubungan dengan tupoksi dari Pokja 1 tim penggerak PKK. Selanjutnya kami akan menyampaikan program kerja Pokja 1 tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 ini. Ini masih sama untuk prioritas penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini bentuk kegiatannya adalah pembinaan kelompok pengajian. Ini sasaran atau pesertanya adalah masyarakat. Ini akan kami laksanakan bulan Agustus, di mana kalau kemarin sasaran kami adalah atau kegiatan kami laksanakan sebelum pandemi itu pengajian rutin di rumah dinas tanggal 18 setiap bulannya. Tetapi untuk tahun ini insya Allah kami akan melaksanakan 2 desa binaan atau kelurahan. Jadi kami tim penggerak PKK Kabupaten khususnya Pokja 1 akan ke desa atau ke kelurahan binaan. Insya Allah akan kami laksanakan bulan Agustus. Selanjutnya ceramah kerohanian dan halal bihalal ini seperti biasa kita laksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri insya Allah pada bulan Mei. Selanjutnya untuk PARADI
pola asuh anak dan remaja di era digital. Ini yang pertama tadi kita sudah melaksanakan, yaitu Krishna, Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba, dengan tema narkoba dan seks bebas, sebarkan HIV/AIDS. Ini kami tadi narasumber dari PNK. Kemudian yang lain ini nanti pada bulan Juni ini kami akan melaksanakan kesadaran bela negara dengan narasumber dari Kodim. Sasarannya atau pesertanya adalah Pokja 1 kecamatan, Pokja 1 desa atau kelurahan binaan, kemudian ditambah Karang Taruna desa atau kelurahan binaan. Nih, kemudian selanjutnya yang lain yaitu sosialisasi program kisah dan kisah. Ini Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Ini narasumbernya adalah dari Dukcapil. Kemudian kisah Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis, ini insya Allah narasumbernya dari Yayasan Kakak Surakarta. Ini insya Allah akan kami laksanakan bulan Juli. Lanjut. Kemudian untuk prioritas yang kedua yaitu gotong royong, ini menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, tenggang rasa dan kebersamaan. Ini kegiatannya adalah monitoring dan evaluasi, pengajian, kemudian rukun kematian, jimpitan, memantau kegiatan lansia. Ini bulan Juli. Kemudian penyuluhan terpadu dalam kegiatan TMMD. Ini insya Allah mengikut TMMD yang ada. Lanjut. Kemudian monitoring dan evaluasi tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris. Monep administrasi Pokja 1 ini dilaksanakan Maret, yaitu Maret bukan Mei. Maret ke tingkat kecamatan, kemudian untuk tingkat desa kelurahan itu Juli Agustus. Selanjutnya untuk yang lain, kegiatan yang lain yaitu simulasi, permainan simulasi dan sosiodrama, di mana ini inti atau temanya kami satu tema yaitu pencegahan perkawinan dini. Ya, ini nanti melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau sudah dalam keadaan normal sehat semuanya, pelaksanaannya secara luring. Jadi permainan langsung kami monitoring, kami evaluasi. Demikian. Kemudian untuk inovasi Pokja 1 Kabupaten itu memiliki inovasi yang namanya pencepit sosis. Ini tadi dari Bu katanya kok jorok, sebetulnya tidak, sosis itu makanan, bukan kecepit ya, bukan kecepit sosis tapi pencepit sosis. Ini apa? Yaitu penyuluhan tentang pernikahan atau perkawinan dini melalui permainan simulasi dan sosiodrama. Jadi memasyarakatkan atau membiasakan di PKK kecamatan, desa, kelurahan sampai dasawisma untuk mengadakan permainan simulasi maupun sosiodrama dengan tema mencegah perkawinan dini. Itu. Jadi itu kalau kemarin untuk provinsi itu inovasinya Pokja 1 provinsi itu adalah Caping Gayeng. Itu cegah perkawinan anak dan stunting. Itu ibu-ibu. Kemudian untuk administrasi Pokja 1 ya, untuk administrasi Pokja 1 ini sesuai dengan buku Rakernas 9. Kalau di dalam buku Rakernas 9 itu tidak ada, berarti sama dengan buku Rakernas 8. Tuh, jadi pedomannya itu. Kalau di dalam buku Rakernas 9 tidak ada, kita tetap mengacu pada buku Rakernas 8. Kemudian untuk buku swadaya dan jimpitan, di mana ini sudah masuk dalam bendahara, maka buku itu di Pokja 1 ditiadakan. Berarti administrasi Pokja 1 untuk buku swadaya dan jimpitan
sudah tidak ada, jadi berkurang. Ngeten nggih, ibu-ibu semuanya, baik yang ada di desa maupun yang di kecamatan, untuk bisa berpedoman pada pedoman administrasi sesuai format yang telah kita sepakati bersama. Ya, jadi Pokja 1 sudah membuat satu kesepakatan, sudah kami buatkan formatnya masing-masing administrasi untuk bisa disamakan, tidak usah mencari yang lain. Jadi tetap itu saja, sehingga kami apabila mengadakan monep itu satu kata, satu persepsi, satu pemahaman, sehingga kami yang memberikan pembinaan maupun evaluasi ini bisa sama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mohon untuk bisa disampaikan. Insya Allah nanti akan kami jawab melalui grup WA di kecamatan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Haryuni untuk pemaparan materi rapat koordinasi hari ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi rakon dari Pokja 2. Nanti akan disampaikan Ibu Komariatun Soeharto tentang program kerja Pokja 2 dan Ibu Yuli Suryaningsih tentang Gelari Pelangi. Kepada Ibu Harto, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta sekretarisnya, beserta ibu-ibu dari Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan serta desa yang mengikuti secara daring, yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenankanlah kami dari Pokja 2 menyampaikan program dari Pokja 2 yang terdiri dari dua bidang, yaitu pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Yang pertama, pendidikan dan keterampilan antara lain A. Pemberdayaan kader, akan diadakan sosialisasi sekolah lansia. Sasaran atau targetnya nanti Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan, 2 kader BKL Desa dan Kelurahan Binaan, yang akan disampaikan pada bulan Maret yang akan datang. Selanjutnya B. Gerakan Gemar Membaca. Kegiatannya sosialisasi, edukasi, minat baca dan literasi kepada masyarakat. Sasarannya Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. C. AUD atau pendidikan anak usia dini, akan diadakan lomba dolanan anak tradisional. Sasarannya Tim Penggerak PKK Kecamatan yang terdiri dari satu kelompok PAUD terdiri dari 6 orang anak, yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Juli. Selanjutnya mengenai wajar Dikdas, penyuluhan wajar pendidikan dasar 12 tahun yang sasaran atau targetnya Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Bidang kedua, pengembangan kehidupan berkoperasi. A. UP2K PKK.
1. Sosialisasi pengembangan dan pendampingan ekonomi kreatif masyarakat. 2. Pelatihan penguatan ekonomi keluarga melalui Ibu Hebat. Sasarannya, Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan Binaan, 2 orang pelaku usaha UP2K PKK Desa dan Kelurahan yang bekerjasama dengan Koperasi Hulu Warsung Santoro dan bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Sukoharjo dan akan dilaksanakan pada bulan September. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi administrasi UP2K PKK. Sasarannya tim penggerak PKK Kecamatan dan tim penggerak PKK Desa Kelurahan yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Maret dan bulan Juli. Selanjutnya, B. Koperasi, sosialisasi pembentukan koperasi PKK. Sasaran Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan yang akan diadakan pada bulan Agustus yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Selanjutnya Ibu-ibu di sini akan menyampaikan apa yang menjadi tugas atau kewenangan Pokja 2. Di lapangan seringkali masih ada kebingungan dan gesekan dengan apa yang menjadi tugas di Pokja 2 terkait kegiatan di sandang dan pangan. Penjelasannya sebagai berikut. Terkait pangan, kewenangan dan tugas Pokja 3 memfasilitasi pengetahuan dan keterampilan pembuatan penganekaragaman makanan dan minuman untuk keluarga. Outputnya adalah ketahanan pangan keluarga. Kewenangan dan tugas Pokja 2 memfasilitasi pelatihan dan keterampilan membuat olahan makanan dan minuman untuk calon atau pelaku usaha rumahan atau mikro. Outputnya adalah peningkatan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan dan daya saing produk makanan dan minuman di pasar konsumen. Terkait sandang, kewenangan dan tugas Pokja 3 memfasilitasi peningkatan atau penggunaan pemakaian sandang di masyarakat. Outputnya, masyarakat lebih cinta atau menyintai sandang atau batik-batik sebagai warisan budaya Indonesia, lebih dikenal di masyarakat Indonesia maupun dunia internasional. Kewenangan dan tugas Pokja 2 memfasilitasi pelatihan dan keterampilan membatik, membuat batik, teknik membatik, membuat motif dan desain batik, pewarnaan, mengenal bahan baku dan bahan penolong membatik, pengeringan bagi calon pelaku usaha rumahan atau mikro. Outputnya adalah peningkatan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan dan daya saing produk di pasar konsumen. Demikian tadi Ibu yang saya sampaikan program kerja mengenai Pokja 2. Selanjutnya di Pokja 2 ada program baru yang bernama Gelari Pelangi, dan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuli penjelasannya secara garis besarnya. Dan selanjutnya untuk Pokja 2 apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo bisa dilanjut dari Ibu Yuli Suryawinsih. Yang
untuk mewujudkan visi misi PKK, bidang 2 tim penggerak PKK pusat membuat gerakan yang disebut Gelari Pelangi. Gelari Pelangi adalah gerakan keluarga Indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi, yaitu yang merupakan salah satu program terpadu tim penggerak PKK dari tingkat pusat hingga desa ataupun kelurahan yang sinergis dengan program pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Untuk dasar hukum dan latar belakang itu nanti sudah ada di buku petunjuk teknis Gelari Pelangi yang sudah kami titipkan dari buku ketua tim penggerak PKK kecamatan. Namun bunyi petunjuk teknis ekonomi itu dasar hukum dan latar belakang Gelari Pelangi sudah. Nah, untuk Gelari Pelangi itu sasarannya yaitu tim penggerak PKK pusat hingga desa dan kelurahan, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Yang ketiga kelompok dasar miskin. Yang keempat kelompok keluarga PKK. Yang kelima UMKM dan masyarakat. Di dalam Gelari Pelangi itu ada 5 program. Yang pertama gerakan membaca. Yang kedua peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga. Yang kami ulangi, di dalam Gelari Pelangi itu ada 5 program. Yang pertama gerakan gemar membaca, dan yang kedua peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga. Yang ketiga penguatan ekonomi keluarga melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Yang keempat pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga atau P2K PKK. Dan yang kelima, kopinya yang sudah kami sampaikan juga ke Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Jadi nanti Pokja 2 kecamatan dalam menyusun agar mereka bisa menghasilkan mendapatkan penghasilan tambahan. Terus sosialisasi, edukasi, minat baca dan literasi kepada masyarakat. Jadi nanti untuk sasaran itu tidak harus kader-kader PKK, boleh anak usia sekolah, boleh anak yang putus sekolah ataupun masyarakat dan masyarakat yang difabel. Jadi nanti kami harapkan untuk Pokja 2 tim penggerak PKK di kecamatan dalam menyusun program kerjanya itu mengacu pada 5 program yang ada di Gelari Pelangi. Kami kira dari kami hanya itu ya. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Bila itu kembali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokja 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Joko Purnomo. Kepada Ibu Dewi Joko Purnomo dipersilahkan. Beserta para wakil yang saya hormati, yang saya sayangi, tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo, dan juga yang saya banggakan, yang saya sayangi juga, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta sekretaris yang hadir pada saat ini serta online di sini, dan juga yang saya sangat-sangat banggakan, sangat saya sayangi, saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa, Kelurahan,
beserta tim penggeraknya, juga kader yang saat ini sedang mengikuti secara online rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo. Tetap semangat ya, walaupun ini sudah siang dan mungkin sudah lapar. Tapi saya harap tetap semangat. Kalau melihat saya, mesti ibu-ibu langsung KWT. Pokja 3 itu tidak bisa lepas dari KWT. Ini saya akan bicara tentang program penguatan ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga itu, kalau pangannya itu nggak kuat, keluarga juga nggak kuat. Jadi pangan itu penting dalam keluarga. Ini ya pokok bahasan yang pertama adalah saya akan bahas tentang isu strategis gerakan PKK, terutama Pokja 3, terus kemudian operasionalisasi program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, program unggulannya Pokja 3, dan juga garis besar kegiatan Pokja 3 tim gerak PKK Kabupaten Sidoarjo tahun 2023. Untuk isu strategisnya, yang pertama itu pangan. Kita tahu ya, kalau Pokja 3 itu ada 3, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Yang pangan itu belum meratanya program ketahanan pangan atau food security berbasis masyarakat. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber cadangan pangan dan gizi keluarga. Ini hubungannya dengan aku hatinya PKK. Kemudian 3, belum optimalnya pelaksanaan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang berbasis sumber daya lokal. Walaupun kita kemarin tahun 2022 itu juara 1 lomba masak B2SA, tapi untuk masyarakatnya mungkin masih banyak belum optimal, belum melaksanakan itu. Kemudian yang sandang itu belum optimalnya kesadaran keluarga dalam menggunakan produk sandang lokal. Padahal di Sidoarjo itu banyak sandang lokal. Batik cat ada, batik print ada, tulis banyak, lurik ada, goyor ada. Kalau cari seragam, kenapa tidak ning beteng? Dan di sekitar ini siapa lagi yang akan mengangkat produk lokal kalau bukan dari kita sendiri? Ya, itu. Kemudian yang perumahan dan tata laksana rumah tangga, belum optimalnya pengelolaan sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik, dan masih banyaknya adanya rumah kurang sehat dan kurang layak huni. Sekarang tentang operasionalisasi program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Yang pertama, pangan, menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui hatinya PKK. Saya Pokja 3 itu dari dulu saya juga itu hatinya PKK, dan sekarang aku hatinya PKK. Itu bukan untuk Bucamat, bukan untuk saya, bukan untuk Bugaluh atau tim penggerak PKK Kabupaten, tapi itu manfaatnya untuk panjenengan semua yang melaksanakan aku hatinya PKK. Jadi tolong sekarang aku hatinya PKK di tiap kecamatan, di tiap desa itu sudah mulai kelihatan, sudah bagus. Saya harap semakin bagus. Yang belum itu semakin ditingkatkan, yang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, jangan malah mundur. Kita tahu ya, Bucamat setiap tahun itu desa binaan dapat dana 30 juta untuk KWT. 30 juta itu banyak. Jadi sayang kalau itu hanya bertahan selama 3 bulan atau bahkan 6 bulan. Jadi tolong untuk tetap dipertahankan, jangan hanya pada waktu menjadi desa binaan. Kan seperti itu. Jadi Bucamat itu kesel, memang iya, kita harus turun ke bawah. Kita tidak bisa kalau kita tidak turun ke bawah. Jadi memang
Kalau kita cuma ngomong saja di depan tanpa kita mau turun ke bawah, masyarakat juga tidak akan melaksanakannya. Kemudian ini untuk menggerakkan keluarga dalam kesempatan keanekaragaman konsumsi pangan. Nah, ini saya untuk ketua tim penggerak PKK desa, ini bisa sebagai catatan sesuai dengan peraturan Presiden Tahun Nomor 104 itu tentang penggunaan dana desa. Jadi penggunaan dana desa itu mohon diingat-ingat ya. Nanti kalau ada musken itu bisa disampaikan bahwa 20% dari dana desa itu adalah untuk ketahanan pangan. Baik itu ketahanan pangan dalam bentuk tumbuhan maupun itu untuk hewani. Jadi itu tolong dicatat. Jadi nanti kalau kita tahu mungkin dari desa sendiri mungkin lupa, kita bisa mengingatkan bahwa 20% dari dana desa adalah hak ketahanan pangan. Untuk selalu diingatkan ya, untuk ketua tim penggerak PKK desa. Kemudian untuk menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan B2SA. Yang keempat, mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan. Untuk seandainya membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia, memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu, pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro. Kemudian yang ketiga, perumahan dan tata laksana rumah tangga, memasyarakatkan pemanfaatan sumber daya energi dan teknologi tepat guna. Sudah paham ya maksudnya? Nanti kalau ada yang masih kurang paham karena di desa-desa itu kadang Bu itu maksudnya apa? Nanti bisa bertanya lewat Pokjatika masing-masing biar bisa ditanyakan ke Pokjatika kecamatan dan langsung ke kabupaten. Kemudian pembinaan rumah sehat layak huni, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga, harmonisasi kehidupan keluarga, dan hal ini termasuk pengelolaan sampah rumah tangga lagi. Dalam program unggulan Pokjatika sesuai hasil Rakernas. Yang pertama, gerakan amalkan dan kukuhkan halaman traktor asli dan nyaman atau kita sebut dengan abhatnya PKK untuk mendukung penanggulangan pasca COVID-19 dan penurunan angka stunting. Jadi sebenarnya setiap pokja itu bersinergi, jadi berhubungan, tidak Pokjatika sendiri, satu sendiri, dua sendiri, empat sendiri, enggak. Kita sama-sama. Dua, pengembangan kampung hatinya PKK berciri khas daerah dengan tanaman unggulan bernilai ekonomi tinggi. Panjenengan harus tahu kondisi wilayah panjenengan masing-masing. Jadi iki wilayahku iki potensinya apa toh? Potensinya apa? Dicari, kemudian dikembangkan, menjadikan tanaman unggulan yang bisa bernilai ekonomi tinggi. Ini tidak harus makanan. Misalnya memang jati, ya nggak apa-apa, itu juga unggulan. Ini yang ketiga, kampanye dan memasyarakatkan program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting. Diversifikasi pangan, jadi ujung tergantung kalau beras sekarang mahal, jadi bisa dengan ketela atau karbohidrat yang lain yang di Sukoharjo itu banyak sekali. Dan kita juga sudah bekerjasama dengan Dinas Pangan, setiap tahun itu masih ada kegiatan diversifikasi pangan kecamatan, gitu. Dinas Pangan mengadakan dan mengundangkan ke kecamatan. Setiap tahun kan masih ada, iya bilang. Ya saya harap kalau ada kegiatan di kecamatan dengan dinas kecamatan supaya tahu, supaya besok sebenarnya begitu di lapangan itu, sehingga bisa menyampaikan ke kasusnya. Kemudian ini yang keempat, kampanye Aku Cinta Produk Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi.
dengan pakaian khas daerah, menggunakan sandang daerah. Kemudian yang kelima, mendorong pengembangan master layani dan tata laksana rumah tangga. Next, maksudnya pengembangan kampung Aku Hatinya PKK berdiri khas daerah dengan tanaman unggulan bernilai ekonomi tinggi. Sebagai revitalisasi hatinya PKK dengan memperluas cakupan dan komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Target Aku Hatinya PKK untuk penguatan ketahanan pangan keluarga di masa dan pasca pandemi. Ini untuk mendukung kemandirian pangan dan gizi keluarga. Dari tadi adalah keluarga. Keluarga itu adalah bagian terkecil dari masyarakat. Kalau keluarga kuat, masyarakat kuat, negara akan kuat. Kalau keluarganya kekurangan pangan, ya masyarakat juga pasti akan kekurangan pangan, negaranya juga nggak kuat. Jadi semuanya dimulai dari keluarga. Dengan terjaminnya pangan dan terpenuhnya gizi keluarga, hatinya PKK di sini dapat berkontribusi terhadap penurunan kasus stunting melalui Aku Hatinya PKK. Mendorong hatinya PKK menjadi sumber tambahan penghasilan keluarga. Memanfaatkan halaman pekarangan penjenengan walaupun itu sekecil apapun bisa. Tidak ada alasan bahwa pulau boten duwe halaman bu. Jadi manfaatkan. Hatinya PKK bisa berdampak pada keaslian lingkungan yang bertata dengan api dan asri, sehingga bermunculan kampung atau kawasan yang mempunyai ciri khas hatinya PKK yang dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi masyarakat. Kalau saya dari dulu mengatakan di desa itu setidaknya ada setiap dusun harus ada hatinya PKK. Nah, kalau di sini ini ada di satu desa, dibagi di desa itu semuanya setiap RW itu ada hatinya PKK. Setiap RT itu ada hatinya PKK. Ternyata juga bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Ternyata mereka bisa melakukan itu dan manfaatnya juga luar biasa. Kemudian ini kampanye dan memasyarakatkan program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting. Merupakan salah satu strategi adaptasi rumah tangga dalam pengembangan angka stunting termasuk dalam menghadapi COVID-19. Kemudian meningkatkan akses terhadap pangan baik fisik maupun ekonomi. Mengurangi ketergantungan pangan pada satu jenis pangan tertentu. Ini untuk mengurangi resiko rawan pangan. Kalau kita hanya tergantung beras, sudah selaman, mau beli beras tidak punya uang, emang-emang, pilih juga sekolah anak, nah kita bisa mencari yang lainnya. Mengkonsumsi karbohidrat selain beras ada banyak di sekitar kita. Menggerakkan keluarga mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Tujuan utama gerakan konsumsi pangan G2SA adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk hidup sehat, aktif dan produktif kepada masyarakat. Di mana ini tujuannya untuk penurunan angka stunting dan juga penanggulangan pandemi. Yuk lanjut Mas Buya. Kemudian di kampanye Aku Cinta Produk Indonesia dalam rangka pengembangan kain dan pakaian khas daerah, pengembangan motif khas daerah, penggunaan bahan alam, kebijakan serempak penggunaan kain dan pakaian khas daerah pada waktu tertentu, parade motif khas maupun busana daerah pada acara tertentu, kerjasama dengan desa, desainer dan pengrajin lokal, kemudian pengembangan fashion berkelanjutan. Ini nanti besok tahun ini ada lomba, nanti saya akan sampaikan ya. Ini sebab adalah mendorong pengembangan rumah sehat layak huni dan tata laksana rumah tangga. Kriteria rumah sehat layak huni, penanganan sampah yang terintegrasi, pengembangan energi terbarukan sederhana dalam skala komunitas, pemanfaatan teknologi tepat guna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Mas Rina.
besar kegiatan Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dengan KWT kelompok wanita tani, kita optimalkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui aku hatinya PKK. Jadi antara KWT dengan aku hatinya PKK itu bersinergi. Jadi, oh ya, kemarin saya datang di Dasar Pangan, Dinas Pangan. Itu ada satu desa dan satu kecamatan itu saya tanya, ternyata dia mengatakan ini buatan hubungannya kalian PKK, ini KWT, buatan PKK. Yang keluar itu KWT buatan enten buatan enten anggota PKK. Saya kan bingung malah ya. Saya tanya, sudah terima bantuan? Sudah. Nah saya itu kan bantuan itu sistem. Saya kan tanya. Jadi mereka itu padahal ya untuk diketahui dana 30 juta itu memang dari Bupati, tapi penyalurannya itu melalui Dinas Pangan. Dinas Pangan itu koordinasi dengan PKK siapa yang akan diberi. Jadi tolong ketua tim PKK kecamatan untuk tahu KWT yang diajukan untuk menerima dana itu KWT dari mana, dusunnya mana, ketuanya siapa, anggotanya itu siapa saja. Saya harap ketua tim gerak PKK kecamatan itu mengetahui dengan persis. Jadi jangan ada seperti kemarin saya juga kaget. Jadi dia merasa bahwa KWT itu berdiri sendiri, nggak ada hubungannya sama PKK. Itu nanti salah kaprah. Jadi itu bersinergi. Ya. Jadi seperti ini yang saya sampaikan tadi, dengan KWT kita optimalkan pemanfaatan dan pekarangan melalui aku hatinya PKK. Jadi memang dana 30 juta itu untuk membentuk Demplot KWT. Tapi Demplot KWT itu ditujukan untuk penyediaan bibit untuk belajar cara mengolah tanaman, menanam tanaman, membuat cara pembibitan, membuat pupuk, supaya anggota KWT itu bisa melakukan aku hatinya PKK di rumah masing-masing, maksudnya seperti itu. Jadi ada hubungannya bukan sendiri-sendiri. Itu ya, itu terus menerus. Kemudian ini penanganan pasca panen dalam menunjang diversifikasi pangan. Jadi kadang KWT itu bingung, panenannya sudah banyak, tapi bingung mau diapain. Ya mungkin juga biasa bisa, tapi kan kita juga sebaiknya kita melakukan. Saya di ultimatum waktu tidak ada. Padahal kemarin saya sudah ngomong banyak. Jadi penanganan pasca panen dalam diversifikasi pangan. Kemudian ini yang penting pengelolaan sampah rumah tangga untuk menunjang aku hatinya PKK. Mesti bertanya, sampah apa hubungannya kalau aku hatinya PKK? Jadi pengelolaan sampah rumah tangga baik organik maupun organik itu dapat mendukung atau menunjang aku hatinya PKK. Jadi kalau bikin pemanfaatan halaman pekarangan di rumah kita, nggak perlu beli pot. Saya nggak punya uang buat beli pot, nggak usah beli pot. Pakai itu minyak, refill minyak. Kemudian saya nggak punya pupuk bu, nggak usah bikin pupuk, ayo bikin melalui sampah organik kita bisa bikin pupuk sendiri, bisa eco-enzim, bisa mol, banyak yang dapat dilakukan. Jadi kalau nggak punya uang untuk melakukan pemanfaatan dalaman pekarangan, itu bisa kita siasati dengan, karena sampah kalau kita olah akan menjadi berkah bagi kita. Kemudian yang keempat, kampanye Aku Cinta Produk Indonesia, pengembangan fashion berkelanjutan. Jadi untuk penutupnya, saya harap tim penggerak PKK seluruh level kepengurusan agar aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa dan menyusun kegiatan yang tepat untuk pencapaian visi misi pemerintah daerah dan khususnya program prioritas Hari Rakernas 2021. Perlunya memperkuat sinergitas program antara tim penggerak PKK kabupaten, kecamatan, dan desa. Kegiatan diutamakan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kader. Terima kasih untuk program kerjanya. Saya kira sudah
sudah diterima ya. Jadi bulan Mei kami dari Pokja 3 akan mengadakan lomba berkebaya bagi ketua tim penggerak PKK kecamatan dengan menggunakan bahan lokal daerah. Jadi mungkin jangan dari sekarang. Untuk lebih lanjutnya bisa langsung bertanya dulu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita tetap semangat di dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi kita rencanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja hasil Pokja 4 hasil Rakernas 9 PKK tahun 2023. Adapun dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian undang-undang yang lainnya, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, kemudian peraturan yang lainnya. Selanjutnya Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2018 serta Peraturan Mendagri lainnya. Program kerja Pokja 4 tahun 2021 periode 2021 sampai dengan 2024. Adapun program ada 4, yaitu program unggulan, program prioritas, kemudian yang 3 program publisitas, dan yang keempat program rutin berkelanjutan. Adapun untuk program unggulan yaitu program keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana. Kemudian ini merupakan adanya pilot project-nya. Kemudian untuk program prioritas yaitu program berdasarkan isu strategis nasional dan arahan dari Ketua Umum. Adapun ini untuk kegiatannya berupa kampanye dan pemberian langsung bantuan kepada masyarakat. Sedangkan program publisitas ini programnya program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mendekatkan PKK kepada masyarakat. Adapun kegiatannya ini ada apresiasi dan lomba yang diinisiasi oleh PKK untuk masyarakat. Untuk program rutin berkelanjutan yaitu program yang kita laksanakan tiap tahunnya, itu program yang sudah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK setiap tahun sebelumnya yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kegiatannya yaitu peningkatan kesehatan, diharapkan ini meningkat kesehatannya, juga peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan perencanaan sehat. Kerangka pikir gerakan PKK keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana, output inputnya ini ada kesehatan yang kurang baik, untuk kelestarian lingkungan hidup ini kualitas lingkungan hidup yang menurun. Sedang untuk perencanaan sehat ini ada persepsi yang keliru dalam masyarakat. Untuk prosesnya ini ada program unggulan yaitu 9 pilot project, kemudian program prioritas dan program publisitas serta program rutin berkelanjutan. Untuk output diharapkan keluarga sehat dan tanggap dan tangguh bencana. Outcome-nya diharapkan ada peningkatan kesehatan,
kemudian peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan perencanaan sehat. Kemudian ini program unggulan dari Pokja 4 yaitu sosialisasi gerakan PKK Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Adapun kegiatannya ini ada pencanangan gerakan PKK Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Ini akan ada verifikasi pilot project, kemudian penilaian pilot project dan pelaksanaan pilot project. Yang terakhir yaitu apresiasi dan rekomendasi. Ini gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Ini merupakan program unggulan di mana ada 9 pilot project Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Yang pertama yaitu masih tetap pada isu strategis kita, yaitu mengenai peduli stunting, kemudian menuju PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor 3 yaitu peduli KIA, kesehatan ibu dan anak. Keempat, siaga kebakaran lingkungan. 5, tanggap dan tangguh bencana alam. Kemudian yang keenam itu peduli lingkungan. Ketujuh, menuju keluarga sehat berkualitas, menuju keuangan sehat, dan yang ke-9 menuju keluarga sehat. Untuk yang kedua itu merupakan program prioritas, itu ada COVID-19, kegiatannya berupa kampanye pencegahan dan penanganan COVID-19 yang alhamdulillah pada saat ini bisa, meskipun masih ada, tetapi kita sudah terhindar dari COVID-19. Isu yang kedua yaitu program prioritas selanjutnya itu stunting yang masih saat ini masih digembar-gemborkan, baik itu dari Pokja 1, 2 sampai dengan 4 itu mencakup semua meliputi program stunting, di mana masih ada kampanye pencegahan dan penanggulangan stunting di masing-masing daerah. Yang ketiga yaitu program obesitas berupa apresiasi dan lomba. Apresiasi di sini pemberian penghargaan terkait inovasi dan mendukung peningkatan kinerja PKK kepada kader PKK, kader Dasawisma, keluarga, masyarakat, dan pemerintah desa dan kelurahan berupa reward dalam bentuk piagam penghargaan dan atau bentuk lainnya. Alhamdulillah di sini kader PKK maupun kader Posyandu sudah mendapatkan reward dari pemerintah daerah yang berupa transportasi sebesar 50.000. Alhamdulillah. Kemudian untuk lomba, kegiatan perlombaan yang diadakan oleh tim penggerak PKK dengan memberikan hadiah dalam bentuk piagam penghargaan dan atau bentuk lainnya kepada kader PKK, keluarga, dan masyarakat. Ini untuk Pokja 4 biasanya diadakan lomba Posyandu, baik itu Posyandu balita, lansia. Next. Untuk program rutin berkelanjutan 10 program pokok PKK ini berdasarkan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang gerakan PKK. Ada 3 kegiatan di 3 bidang, yaitu pertama bidang kesehatan, kemudian kedua kelestarian lingkungan hidup, dan ketiga perencanaan sehat. Adapun kesehatan bisa meliputi menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat, menggerakkan PHBS, kemudian pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi maupun balita. Yang ketiga, pembinaan keluarga yang sadar gizi, ini hubungannya masih dengan stunting juga. Untuk selanjutnya itu mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan dan pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular, serta asuhan mandiri dalam keluarga yang pada hari ini tadi program kerja kita sudah dilaksanakan bersamaan dengan rakon PKK saat ini.
untuk kedua yaitu kelestarian lingkungan hidup, di mana ada pembinaan keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat, kemudian melestarikan lingkungan hidup. Untuk perencana sehat, pembinaan keluarga dalam meningkatkan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas dan melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk keluarga sehat. Adapun program kerja Pokja 4 tahun 2023 diantaranya imunisasi dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta asuhan mandiri dalam keluarga sudah kita laksanakan hari ini tadi. Kemudian yang kedua, peran tim penggerak PKK dalam tim pendamping keluarga sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting. Ketiga, program Ubising yaitu apresiasi kepada kader kesehatan dan keluarga serta tanggap dan tangguh bencana, tangguh dalam peduli stunting. Untuk program yang keempat yaitu penyuluhan peran tim penggerak PKK dalam mewujudkan izin air minum sanitasi yang aman. Ini bisa kerjasama dengan IWOS. Yang kelima, pengaruh biopori dalam peningkatan ketersediaan air tanah. Ini bisa nanti kita laksanakan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk yang keenam, pembinaan keluarga dalam peningkatan keluarga berencana menuju keluarga berkualitas dan keluarga sehat. Mungkin dari Pokja 4 itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Ibu Ayu Zayanti dari Pokja 4. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini untuk penyampaian materi rakon dari sekretaris bendara Pokja 1 sampai Pokja 4 sudah selesai. Mohon selanjutnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten untuk memberikan penyampaian materi stressing atau pemantapan. Kepada Ibu Jalur Dia Agus Santosa dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara bagi kita semua, Ibu sedang semua hormati, selalu saya cintai. Syukur alhamdulillah ini tadi acara pelaksanaan Rakon Tim Gerak PKK Kabupaten Sukoharjo telah kita laksanakan secara tertib dan lancar, insya Allah bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Semuanya tidak lepas dari dukungan dan kerjasama penjenengan semua. Matur nuwun lemah terus Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Tentunya saya tak lupa mengucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara, Bu Ketua, Bu Sek, Bu Sukadwo, dan tentunya rekan-rekan saudara saya yang terkasih, Kabupaten Sukoharjo, juga kecamatan sampai desa dan kelurahan, sehingga bisa terlaksana karena kekompakan dan kebersamaan kita yang selalu kita jalin demi suksesnya semua kegiatan yang kita laksanakan. PKK Jaya, sekali lagi PKK Jaya. Ibu sekalian yang saya sayangi dan banggakan, tadi kita sudah mendengarkan satu demi satu yang disampaikan diawali dengan kegiatan dari narasumber, yaitu dari siar masalah narkoba, HIV maupun AIDS dari Dinas Kesehatan, yaitu baik dari Mas Danar maupun dari Dokter Ajeng, dan kemudian dilaksanakan pelaksanaan rakon 10 program pokok PKK, baik dimulai dari sekretaris, bendara, Pokja 1, 2, 3, dan 4, diawali dari tadi Bimo Sekti, terus bendara,
dari program Pokja 1, 2, 3, dapat dari ada yang tadi ibu-ibu sekalian yang namanya Paredi, ada yang gelar pelangi, juga yang aku hatinya PKK dari Pokja 3, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana dari Pokja 4. Inti dari semua ini nyuwun tulung ibu-ibu dari Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan untuk segera menindaklanjuti dari rakon ini sampai penjenengan semua dilaksanakan sampai ke desa-desa. Tentunya insya Allah semua kegiatan rakon ini bisa berjalan sebelum deadline, sebelum puasa Bu, karena puasa tentunya nanti halangan karena kita semua melaksanakan kegiatan di hari Ramadan itu. Kemudian tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada penjenengan semua karena pelaksanaan rakon pada hari ini tidak lepas dari bantuan, sengkuyungan, dukungan penjenengan sudah meluangkan waktu penjenengan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Sekali lagi Bu Galuh matur sembah nuwun, emah teles mugi Allah paring piwales ingkang langkung-langkung sedaya kesaenan panjenengan sedaya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jaga kekompakan, jaga keharmonisan, dan tentunya saya harapkan tertib administrasi nomor 1 untuk PKK kita. Mungkin itu yang bisa saya aturkan. Ada kekurangan dalam pelaksanaan maupun tutur kata kami di sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi PKK Jaya, PKK PKK. Matur nuwun, sarangeun. Mana sarangannya ibu-ibu yang online? Thank you full tayangku. God bless you semua ya. Love you full. Muah. Salam untuk keluarga ibu-ibu sekalian, juga yang di sini. Love you. Love you full. Thank you. Demikian tadi kita ikuti acara demi acara dari pagi sampai siang. Untuk rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo telah selesai dan akan dilanjutkan dengan rapat tim penggerak PKK Kabupaten. Untuk rapat pertemuan nanti laporan arisan dan infak saja. Demikian telah kita ikuti bersama rapat konsultasi tim penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Kami sebagai pembawa acara apabila dalam membawakan acara banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.